Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abi Jufaira. Dalam pembahasan kali ini kita akan mengupas bab tentang dengan ilmu semua jadi mudah. Peta konsep yang akan kita pelajari kita bagi menjadi 3. Yang pertama kita membaca, mengartikan, dan menghafal Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Kemudian yang kedua memahami kedua ayat tersebut. Kemudian yang terakhir adalah menerapkan perilaku cinta ilmu pengetahuan berdasarkan nilai-nilai yang bisa kita ambil dari Quran Surat Ar-Rahman dan Al-Mujadalah ayat 11. Yang pertama, membaca, mengartikan, dan menghafal Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang pertama dulu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'asyarul jinni wal insi istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu. La tanfuduna illa bisultan. Ya ma'saral jinni, wahai golongan jin, wal insi dan manusia, istata'tum jika kamu sanggup, antang fudu menembus atau melintasi, min aqtaris samawati wal ardi penjuru langit dan bumi, fangfudu maka tembuslah. La tangfuduna kamu tidak akan mampu menembusnya illa bisultan kecuali dengan kekuatan dari Allah. Kemudian surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Idza qila lakum, apabila dikatakan kepadamu, tafassahu fil majalis, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, fafsahu maka lapangkanlah, yafsahillahu lakum maka niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Wa idza qila suzu, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, fangsuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu. Walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Selanjutnya kita akan mempelajari tajwid dari Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dan Al-Mujadalah ayat 11 ini. Dalam bab kali ini tajwid yang akan kita pelajari adalah hukum bacaan alif lam. Ya, hukum bacaan alif lam itu dibagi menjadi 2. Yang pertama al-syamsiyah, yang kedua al-qamariyah. Al-syamsiyah itu semua lafadz yang mengandung bacaan al-syamsiyah apabila terdapat al diikuti salah satu dari 14 huruf hijaiyah berikut ini: ta, sa, dal, zal, ro, ya, sin, shin, shod, do, to, do, lam, sama, nun. Jika huruf hijaiyah yang lainnya maka dibaca al-qamariyah. Contoh dari al-syamsiyah itu ada di sebelah kirinya itu, qul a'udzu birabbin nas, alhaakumut takasur. Nah, di situ ada al.
Anas, ya. Birobin nas. Bacaan al itu hilang. Ya, bacaan alnya itu hilang. Kemudian alhaakumut takasur. Sama juga. At-takasur. Bacaan alnya hilang. Berbeda dengan al-qamariyah. Ya. Inna a'toina kal kausar. Al-kausar. Nah, kita baca jelas. Al-kausar. Alif lamnya masih kita baca jelas. Jadi itu al-qamariyah. Narullahil munqadah. Narullahil. Nah, al-munqadah. Nah, itu juga al-qamariyah. Kemudian bagaimana kita menerapkan hukum bacaan al pada kedua ayat di atas? Coba kita kembali lagi. Yang pertama dulu Ar-Rahman ayat 33, mana bacaan al ya. Ya ma'syarul jinni, al-jinni al apa? Al-qamariyah wal insi al-qamariyah. Ini statatum andang fudu min aqtaris samawat. As-samawat itu al syamsiyah wal ardi al-ardi al-qamariyah. Fangfudu la tangfuduna ila bisultan. Kemudian yang al-mujadalah, ya ayyuhalladzina. Alladzina itu al apa? Al-samsiyah. Nah, itu ada al bertemu dengan lam. Coba, lam itu salah satu dari huruf hijaiyah al-samsiyah. Ya, jadi jangan disalah artikan al pada kata alladzina itu al-qamariyah. Salah. Yang betul al-samsiyah. Idza qilakum tafassu fil majalis. Ya, al-majalis al-qamariyah. Yafsahu yafsakhillah. Yafsakhillahu. Lafaz Allah itu juga ada alnya ya. Al-samsiyah. Tapi alnya al-litakhsis. Wa idza qila suju fa sujra fa'illah sama. Alladzina al-samsiyah. Walladzina ladzi al-samsiyah. Utul ilma al-qamariyah. Wallahu sama seperti di atas. Nah, sudah ada beberapa bacaan al dan samsiyah maupun qamariyah. Semoga bisa dipahami untuk bacaan al ini. Kemudian kita lanjut yang kedua. Bagaimana kita memahami surat Rahman ayat 33 dan Al-Mujadalah ayat 11. Jadi yang pertama dulu, ya ma'syarul jinni ila akhirih, itu menjelaskan tentang pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan umat manusia. Ya, dengan ilmu pengetahuan itu bisa mempelajari rahasia-rahasia Allah di balik penciptaan alam semesta ini, baik ilmu yang ada di langit maupun ilmu yang ada di bumi. Dan perlu kita ketahui, ilmu dapat diraih dengan akal, dengan potensi akal. Nah, sehingga dengan memaksimalkan potensi akal yang ada di dalam diri kita, dalam mempelajari ilmu-ilmu Allah itu lebih utama. Berdasarkan sabda Nabi an Anas bin Malik radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim, rawahu Ibnu Majah. Sanadnya Anas bin Malik, kemudian matanya tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim, kemudian rawinya Imam Ibnu Majah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang. Ya, di sini tegas dikatakan bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap orang, bagi individu muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah.
Kemudian ini menunjukkan pentingnya derajat pengetahuan, pentingnya derajat ilmu pengetahuan di dalam mempelajari ilmu-ilmu Allah ini. Di dalam kitab Ad-Diwan, ya, Imam Asy-Syafi'i menegaskan, man arada dunya fa'alaihi bi ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki kesuksesan dunia, maka dapat dicapai dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki kesuksesan di akhirat, maka juga bisa dicapai dengan ilmu. Ya. Dalam kitab tersebut Imam Syafi'i juga sangat mewanti-wanti kepada kita tentang sulitnya mencari ilmu pengetahuan. Dikatakan dalam Ad-Diwan, Asy-Syafi'i juga menegaskan, akhi, lan tanalul ilma illa bisittatin saumbika an tafsiliha bibayani. Zaka'un wa khirsun wajtihadun wa bulghatan wa suhbatu ustadin wa tulu zamani. Saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali setelah memenuhi 6 syarat. Apa saja itu? Yang pertama, kecerdasan. Dalam mencari ilmu itu harus cerdas. Kemudian tekad yang kuat dalam mempelajarinya, kemauan yang kuat dalam meraihnya, dalam menggapainya. Kemudian harus sungguh-sungguh. Kemudian harus punya bekal juga, ya. Kemudian kedekatan dengan guru. Dan yang terakhir adalah ilmu dapat diperoleh dalam waktu yang lama. Nah, semoga dalam menuntut ilmu, dalam mempelajari ilmu, 6 syarat ini harus kita perhatikan betul-betul. Kemudian isi kandungan yang surat Al-Mujadalah ayat 11, di antaranya ayat itu menjelaskan tentang pentingnya ilmu pengetahuan karena orang yang beriman dan berilmu pengetahuan itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga di dalam majelismu kita disuruh untuk berlapang-lapanglah kalian ketika berada di majelis ilmu, di sekolah, di masjid, di majelis taklim, di tempat-tempat yang lainnya. Kita harus memberikan kesempatan kepada orang lain untuk sama-sama mendapatkan tempat duduk yang layak. Artinya, porsi yang orang lain terima harus sama dengan kita, supaya penyampaian ilmu pengetahuan itu bisa merata. Kemudian, pada ayat ini juga mengingatkan kepada kita bahwa orang yang beriman, tapi sebaliknya beriman tapi tidak berilmu, dia akan lemah. Karena keimanannya itu tidak didasari dengan ilmu yang kuat. Begitupun sebaliknya, berilmu tapi tidak beriman. Nah, ini lebih parah lagi. Akan tersesat dia. Karena bisa jadi ilmu yang ia miliki itu tidak digunakan dalam jalan kebaikan. Kemudian, bagaimana kita meneladani 2 ayat tersebut? Penerapan perilaku cinta ilmu pengetahuan yang pertama dari Quran Surat Ar-Rahman, senang membaca buku-buku pengetahuan, ingin tahu tentang alam semesta, dipelajari terus. Ya, bagaimana bisa menjadi ini, bisa menjadi itu, caranya bagaimana, rasa ingin tahunya sangat tinggi sekali. Kemudian meningkatkan keyakinan bahwa ilmu yang dimilikinya itu adalah milik Allah. Sebagai rasa syukur kita harus mempelajarinya. Kemudian ketika sudah mendapatkan ilmu, dia rendah hati.
atas kesuksesan yang sudah diraihnya. Kemudian dari Al-Mujadalah ayat 11, perilaku yang dapat kita teladani yang pertama, diharapkan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan berusaha mendapatkan pengetahuan tersebut. Kuat dalam menjaga keinginan, bersungguh-sungguh dalam menggapai apa yang ia cari. Kemudian membiasakan sopan dan santun saat bersikap, selalu menghargai dan menghormati guru saat pembelajaran, baik bertemu maupun tidak bertemu, senang mendatangi guru untuk meminta penjelasan tentang ilmu pengetahuan. Makanya jika ada guru yang memberikan kesempatan kepada anak didiknya untuk bertanya, maka tanyalah sebanyak-banyaknya sampai kamu paham, sampai kamu menguasainya. Kemudian yang terakhir, seimbang antara ilmu pengetahuan yang dimiliki dengan keyakinan terhadap kekuasaan Allah. Jadi pada hakikatnya ilmu yang ia cari itu, yang ia peroleh itu semata-mata sarana sebagai kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semakin mendudukkan posisi kita di depan Allah adalah posisi sebagai hamba yang beribadah kepada Tuhannya. Demikian penjelasan mengenai ilmu pengetahuan dilihat dari Quran surat Ar-Rahman ayat 33 dan Al-Mujadalah ayat 11. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.